Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Alia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis data dan contohnya. Berbicara tentang statistika, berarti kita tidak lepas dari data. Ada beberapa jenis data yang harus dipahami sebelum melakukan data statistik. Oke, langsung saja yuk simak videonya. Mengapa memahami jenis data itu penting? Nah, jadi mengapa kita harus memahami jenis data terlebih dahulu? Karena data ini adalah suatu yang akan kita olah sebelum melakukan sebuah analisis. Kemudian dengan memahami data dengan baik dan benar, sehingga kita bisa menentukan analisis apa yang kita gunakan dalam penelitian kita. Nah, pengertian data. Di dalam statistik, kita akan selalu berhubungan dengan data. Data adalah fakta-fakta yang dapat dipercaya keberadaannya. Fakta-fakta tersebut bisa berupa angka, gambar, manusia, binatang, karakteristik, sifat, golongan, pendapat atau persepsi, gejala, maupun peristiwa. Nah, jadi kita lihat dulu pembagian data. Pembagian data itu dibagi ada 4 di sini. Yang pertama adalah sumber, yang kedua data menurut sifatnya, yang ketiga data menurut waktu, dan yang terakhir adalah skala pengukuran kuantitatif. Oke. Nah, pertama, berdasarkan sumbernya, data itu dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan sekunder. Data primer ini adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Lalu, data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk publikasi. Yang kedua adalah nilai berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifat ini, data dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini maksudnya adalah berdasarkan quality, biasanya data itu berbentuk kata-kata, jadi dia non-numerik, bukan berupa angka ya. Contohnya seperti nama, suku, alamat, jenis kelamin, hasil wawancara, hasil bacaan, atau artikel. Kalau data kuantitatif adalah data berupa angka, biasanya data yang berbentuk jumlah pendapatan dan jumlah penduduk. Lalu berdasarkan waktu, ya data itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah time series atau runtut waktu, dan yang kedua adalah cross section atau silang, dan yang ketiga adalah panel atau plot. Nah, data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu. Contohnya seperti data inflasi Indonesia tahun 1999 sampai 2016. Dan yang kedua adalah data cross section. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu, biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tersebut. Contohnya, data jumlah penduduk tahun 2010 menurut provinsi ya, ini menurut provinsinya. Dan yang ketiga adalah data plot, adalah data yang merupakan gabungan data time series dengan data cross section. Contohnya seperti data pendapatan dan pengeluaran perusahaan dari tahun 2000 sampai 2003. Jadi, ada runtut waktunya ya.
juga ada beberapa objek ataupun sampel dari penelitian, yaitu seperti ada 4 perusahaan A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya, menurut skala pengukuran data kuantitatif dibagi menjadi 4, yaitu data normal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data normal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi yang tujuannya untuk membedakan. Nah, pada data normal di sini kata kuncinya adalah membedakan ya. Contohnya saja 1 data laki-laki, 2 data perempuan. Untuk nilai data 1 diberikan untuk yang berjenis kelamin laki-laki. Nilai data 2 diberikan untuk yang berjenis kelamin perempuan. Laki-laki diberi nilai data 1 bukan berarti laki-laki lebih unggul dibandingkan perempuan, tetapi ini hanya untuk sekedar membedakan saja. Dan yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi yang tujuannya untuk membedakan dan menunjukkan urutan. Contohnya tingkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau data 1 untuk yang berpendidikan kurang dari sama dengan SD, nilai data 2 untuk yang berpendidikan SMP, nilai data 3 untuk yang berpendidikan lebih dari sama dengan SMA. Nah, jadi di sini pemberian nilai data 1, 2, dan 3 itu tujuannya selain untuk membedakan juga ada makna urutan. Jadi, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka nilai data yang diberikan juga akan semakin tinggi. Yang ketiga, data interval. Nah, data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara 2 titik skala sudah diketahui, tidak mempunyai nol absolut, tidak bermakna kelipatan. Contoh IPK, suhu, ruangan, dan nilai. Nah, contohnya seperti IPK ya. Orang yang memiliki IPK 2,5 memiliki jarak 0,5 yang memiliki IPK 3. Begitu juga orang yang memiliki IPK 3 memiliki jarak 0,5 dengan orang yang memiliki IPK 3,5. Itu ya. Jadi di sini jaraknya itu sudah diketahui. Nah, kemudian orang yang memiliki IPK 4 itu tidak memiliki makna bahwa orang tersebut 2 kali lebih pintar daripada orang yang memiliki IPK 2 begitu. Kemudian contoh seperti suhu ruangan ini. Nah, kalau suhunya itu 0 derajat Celcius, itu bukan berarti tidak ada suhu ya, karena 0 derajat Celcius meskipun 0, kita masih merasakan dinginnya. Nah, itu maksud dari tidak memiliki titik non-absolut. Dan yang keempat adalah data rasio. Data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran mempunyai nilai 0 yang nyata. Contohnya pendapatan, jumlah penjualan, dan umur. Saya berikan contoh seperti pendapatan ini ya. Contohnya gaji orang yang memiliki gaji 4 juta itu 2 kali lebih banyak dibandingkan orang yang memiliki gaji 2 juta. Nah, seperti itu. Dan orang yang tidak memiliki gaji yang berarti nilai gajinya 0 benar-benar tidak memiliki gaji. Jadi memang bermakna kelipatan.
penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, saya